Pernahkah terbangun di pagi hari, lalu menatap cermin, dan merasa tidak lagi mengenali siapa yang ada di sana? Ini bukan karena fisik yang berubah, melainkan karena gairah yang perlahan padam. Kita terlalu sibuk menjadi apa yang dunia inginkan, menjadi pekerja yang rajin, orang tua yang sempurna, atau pasangan yang pengertian, sampai lupa bahwa ada satu sosok yang tertinggal di belakang, yaitu diri kita sendiri. Menemukan kembali hobi yang hilang bukan sekedar tentang mencari kesibukan, melainkan tentang menjemput kembali bagian dari jiwa yang sudah lama terabaikan. Waktu seringkali menjadi pencuri yang paling halus. Tanpa disadari, hari-hari berubah menjadi deretan daftar tugas yang tidak ada habisnya. Rutinitas yang awalnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, justru perlahan-lahan mengunci kreativitas di dalam kotak sempit bernama produktivitas. Kita terjebak dalam siklus berangkat kerja, mengurus rumah tangga, dan beristirahat hanya agar punya energi untuk mengulang hal yang sama besok pagi. Di tengah hiruk-pikuk itu, hal-hal yang dulu membuat mata berbinar mulai tersisih. Was lukis yang mengering, kamera yang berdebu, atau buku-buku yang hanya menjadi pajangan adalah saksi bisu dari hobi yang dikorbankan. Seringkali muncul pemikiran bahwa melakukan hal-hal tidak menghasilkan seperti hobi adalah pemborosan waktu. Padahal justru di sanalah letak keseimbangan yang menjaga kewarasan manusia di tengah tuntutan dunia yang semakin bising. Banyak orang merasa kehilangan arah bukan karena tidak punya tujuan, namun karena kehilangan cara untuk bersenang-senang secara tulus. Menjadi dewasa seringkali disalahartikan sebagai menjadi serius sepanjang waktu. Padahal jiwa tetap membutuhkan ruang untuk bermain dan juga untuk bereksplorasi tanpa beban target atau penilaian orang lain. Ketika hobi menghilang, hidup jadi terasa seperti film hitam putih yang kehilangan kontras dan warnanya. Kehilangan hobi berarti kehilangan salah satu bentuk komunikasi paling jujur dengan diri sendiri. Hobi itu adalah saluran di mana emosi dan minat pribadi bisa mengalir tanpa hambatan. Tanpa saluran itu, stres menumpuk dan kejenuhan menjadi teman sehari-hari yang sangat sulit diusir. Mengakui bahwa kita merindukan kesenangan masa lalu adalah langkah awal untuk keluar dari labirin rutinitas yang menyesakan. Hambatan terbesar untuk kembali memulai bukanlah kurangnya waktu, melainkan perasaan bersalah. Ada sebab di dalam kepala yang membisikkan bahwa di usia matang, seharusnya fokus hanya pada hal-hal yang dianggap berguna atau menguntungkan secara finansial. Menghabiskan waktu 2 jam untuk berkebun atau menulis puisi, rasanya seperti tindakan egois di tengah tumpukan tanggung jawab keluarga. Namun benarkah memenuhi tangki kebahagiaan diri sendiri itu egois? Ekspektasi sosial juga seringkali menjadi penjara yang tidak kasat mata. Takut dianggap kekanak-kanakan atau takut hasilnya tidak sempurna membuat banyak orang ragu untuk mencoba kembali minat lama mereka. Padahal esensi dari sebuah hobi adalah proses, bukan hasil akhir. Hobi itu adalah satu-satunya area dalam hidup di mana seseorang diizinkan untuk menjadi amatir dan melakukan kesalahan tanpa perlu merasa gagal atau malu.
Sangat penting untuk menyadari bahwa kebahagiaan individu adalah bahan bakar utama bagi kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Seorang ibu yang bahagia dengan hobinya akan membawa energi yang lebih positif ke dalam rumah. Seorang profesional yang memiliki saluran kreativitas akan memiliki pikiran yang lebih jernih saat bekerja. Melepaskan hobi demi pelayanan total kepada orang lain justru seringkali berujung pada rasa lelah yang mendalam dan juga pada kepahitan batin. Langkah untuk menjemput kembali mimpi yang tertunda dimulai dengan memberi izin pada diri sendiri. Izin untuk tidak produktif, izin untuk sekedar bermain, dan izin untuk tidak sempurna. Tidak ada kata terlambat untuk memegang kembali alat musik yang dulu pernah dicintai. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kita meluangkan waktu sejenak untuk memuaskan rasa ingin tahu dan kegemaran yang selama ini dipendam rapat-rapat. Hobi bekerja seperti meditasi yang aktif. Saat tenggelam dalam aktivitas yang benar-benar disukai, waktu seolah berhenti dan dunia luar menghilang. Fenomena ini sering disebut sebagai kondisi flow, di mana otak beristirahat dari kekhawatiran masa depan dan juga dari penyesalan masa lalu. Aktivitas sederhana seperti merajut, memasak resep baru, atau memotret pemandangan alam mampu menurunkan kadar hormon stres secara signifikan. Secara psikologis, hobi akan memberikan rasa kendali di tengah hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Di dunia kerja atau sosial, banyak hal yang berada di luar kontrol kita. Namun dalam sebuah hobi, kitalah pemegang kendali penuh atas apa yang ingin diciptakan. Rasa pencapaian kecil saat berhasil menyelesaikan sebuah proyek hobi akan mampu meningkatkan kepercayaan diri yang kemudian akan terbawa ke aspek kehidupan lainnya. Hobi juga berfungsi sebagai jembatan untuk menjaga ketajaman mental dan juga fungsi kognitif. Mempelajari keterampilan baru atau mengasah kembali kemampuan lama akan merangsang otak untuk terus berkembang. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan mental, terutama saat memasuki usia matang di mana tantangan kognitif sangat diperlukan. Tubuh boleh menua, namun jiwa yang terus belajar melalui hobi akan terus terasa muda dan segar. Lebih dari sekedar pengisi waktu, hobi itu adalah bentuk apresiasi terhadap anugerah kehidupan. Dengan melakukan apa yang dicintai, kita sebenarnya sedang merayakan keunikan diri yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Ada kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan materi ketika seseorang mampu mengekspresikan jati dirinya melalui sebuah karya atau melalui sebuah aktivitas. Hobi adalah bahasa cinta untuk diri sendiri yang paling murni dan paling tulus. Menghidupkan kembali hobi tidak harus dimulai dengan ledakan besar atau dengan biaya mahal. Mulai saja dengan mengingat kembali apa yang dulu sudah membuat hati bergetar saat masih kecil atau masih remaja. Mungkin itu adalah aroma tanah basah saat berkebun atau rasa puas saat menyusun puzzle yang rumit. Jangan terbebani untuk langsung mahir. Cukup nikmati sentuhan awal dan biarkan rasa penasaran membimbing langkah selanjutnya secara perlahan.
Sediakan waktu khusus meski hanya 15 menit setiap hari untuk fokus pada minat tersebut. Konsistensi kecil jauh lebih berharga daripada ledakan semangat yang hanya bertahan 1 minggu. Anggap saja waktu hobi ini sebagai janji suci dengan diri sendiri yang tidak boleh dibatalkan. Ruang kecil di sudut rumah atau waktu tenang sebelum tidur bisa menjadi tempat persembunyian yang sempurna untuk memupuk kembali mimpi-mimpi yang sempat hilang. Jangan ragu untuk mencari komunitas atau teman yang memiliki minat sempurna. Bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama akan memberikan energi tambahan dan perspektif baru. Berbagi cerita tentang kegagalan dan keberhasilan dalam hobi akan menciptakan ikatan sosial yang sehat dan bermakna. Kadang, melihat orang lain bersemangat dengan hobi mereka adalah dorongan yang kita butuhkan untuk terus melangkah maju. Pada akhirnya, hidup yang penuh makna adalah hidup yang dirayakan dengan segala warnanya. Jangan biarkan sisa usia hanya dihabiskan untuk memenuhi ekspektasi luar tanpa pernah menyapa keinginan terdalam dari batin. Menemukan kembali hobi adalah cara kita berkata kepada dunia bahwa kita masih ada, masih bermimpi, dan masih berdaya. Jemputlah kembali hobi itu dan rasakan bagaimana hidup perlahan-lahan kembali benderang dengan cahaya yang baru.